Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya Guningsi sebagai supervisor. Saya Saiful Nur Aziz sebagai coach. Saya Dewi Nur Laksmi sebagai coach. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Dadah. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anci. Waalaikumsalam. Selamat juga. Mana Bu sehat? Kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga syukurlah kalau Bapak kondisinya sehat. Nah, Bapak kali ini ada sesi coaching bersama Dewi Pak? Benar Bu. Saya ini berencana nanti jam 9 saya akan melaksanakan coaching bersama Dewi. Oke. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Nanti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Bu Dewi. Apakah Bapak sudah siap melakukan coaching proses coaching ini? Iya Bu. Saya sudah siap dan saya juga terima kasih kepada Bu Bun yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Dewi nanti. Oke, baiklah Pak. Sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan dan nanti saya juga akan tanya kepada Bapak. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan. Baik Bu. Nah, jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan dengan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Nah, kita ketahui bersama bahwa alur cerita terdiri dari dua utama, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya Bu. Selanjutnya Pak, saya akan mengamati Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching ini adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi yang ada pada coachee, dan dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu juga perlu mendengarkan dengan rasa Pak. Rasa itu maksudnya adalah menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee dan kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu bisa merangkumnya Pak, merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coachee yang nanti Bapak memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah Bapak sudah jelas untuk rubrik penilaiannya ini? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana itu akan melaksanakan sesuai dengan alur cerita Bu. Ya, lalu nanti kemudian juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Bu, jadi saya rasa sudah cukup ya Bu untuk rubrik yang telah Ibu sampaikan ya. Baik Pak, apakah saya diizinkan untuk bertanya lagi Pak? Silakan Bu. Pertama, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan
apalagi nanti Pak? Ya Bu, jadi pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Oke. Yang pertama tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Oke. Yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang Bapak ingin observasi Pak? Oh baik Bu, untuk yang spesifik yang saya ingin observasi ini pada bagian yang mendengarkan dengan aktif. Oke. Terus cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh, oke Pak. Baik Pak, berarti fokus pada kompetensi coaching yang Bapak ingin observasi yaitu mendengarkan aktif nih Bang ya. Dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali itu Pak. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Iya Bu. Yang pertama nanti saya mungkin mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas. Ya Bu. Yang pertama nanti saya mampu menyimak ya Bu. Terus serta lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara yang saya lebih banyak itu mendengar Bu. Serta nanti bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Terus yang kedua nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Terus pertanyaan-pertanyaan itu yang berasal dari yang didengarkan. Baik Pak, kegiatan pra observasi kita kali ini sudah selesai ya Pak ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya yaitu Bapak silakan melaksanakan kegiatan coachingnya bersama dengan Bu Dewi ya. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi Pak untuk berbicara tentang hasil proses coaching yang ingin Bapak lakukan nantinya. Oke? Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara tentang coaching nanti. Ini Pak, selamat bertemu. Baik Bu, karena ya. Baik Bu, terima kasih karena sudah berbicara. Ya saya melaksanakan nanti ya Bu. Ya Pak, sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat sayembara, sejarah sang pelangi. Sambutlah kami, Bagaimana Ibu kawan hari ini? bergerak pasti, berbagi dan mengalir. Alhamdulillah Bu. Bu, hari ini kita akan coaching ya. Kita akan melaksanakan melalui alur kita. Lalu di awal nanti saya ingin bertanya kepada Bu Dewi, kira-kira mau bicara apa dari Taklukkan rintangan yang ada. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Oke. Lalu nanti kita bicara tentang kira-kira di akhir pembicaraan kita ini Ibu dapat nanti karena pembicaraan kita singkat ya Bu. Gotong royong dalam satu Di akhir pembicaraan kita kira-kira apa yang ingin Ibu Dewi dapat dari pembicaraan kita? cerdas dan berpancasila. Taklukkan rintangan yang ada. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Jadi siswa itu bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, baik Bu. Jadi siswa yang lebih aktif itu ya Bu ya dalam belajar. Sekarang saya coba ingin mencari info dari Dewi. Menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif itu seperti apa? Oke, ciri-ciri siswa yang aktif yaitu ini Pak, menurut saya kalau menurut
siswa yang aktif itu dalam pembelajaran, yang pertama dia itu mau menyimak saat guru menjelaskan, ataupun ada kawannya yang berpresentasi ke mereka itu mereka kemudian mau bertanya, ada hubungan timbal balik gitu, ada pertanyaan, ada juga jawaban dari mereka itu terus Pak, saling tanya jawab. Mereka mengerjakan tugas-tugas itu dengan tepat waktu. Itu menurut saya Pak, ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi siswa menurut panjenengan itu yang belajar itu benar-benar ini ya Bu ya, mencari informasi, terus menyimak Bu ya, terus presentasi dengan kawannya, ya Bu. Ya, betul. Oke. Kemudian Bu, saya bertanya kepada hubungan timbal balik atau pertanyaan yang ada jawaban dari mereka gitu terus Bu. Oke, menurut saya ya Pak, mereka nggak aktif itu disebabkan yang pertama mungkin saya kurang tahu, mungkin juga ya Pak, karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung ke mereka. Tapi menurut saya yang pertama mereka tidak paham materi Pak, atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi sehingga mereka juga pas belajar menganggapnya ya aku nggak ngerti dari awal. Jadi kalau diikutin juga nggak akan ngerti gitu. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga mereka nggak tahu ada masalah pribadi atau apa. Kadang-kadang ada yang ngelamun atau mereka ada yang ngobrol sendiri dengan kawannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri, mereka masing-masing itu Pak. Oh, begitu ya Bu. Berarti yang menjadi landasan dari Bu Dewi ini, anak-anak ini menyebabkan anak-anak ini menjadi pasif, terus tidak aktif ya Bu. Ya betul Pak. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira apa Bu rencana Ibu Dewi ke depannya Bu? Oke, rencana saya mungkin juga selama ini mengajar dengan metode yang itu saja Pak. Jadi mungkin saya menyebabkan mereka menjadi pasif dan dalam belajar gitu Pak. Jadi rencana saya ke depan, saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajarannya Pak. Jadi nggak itu aja. Jadi kalau misalnya saya ngajar, mereka nggak bisa nebak, oh ini lagi gitu. Jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul secara variasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa begitu Pak. Oh ya, berarti Ibu nanti akan melakukan metode pembelajaran maupun referensi yang baru gitu ya Bu ya? Iya. Sehingga nanti siswa itu bisa menebak, oh kira-kira saya mau ngapain nih hari ini, gitu ya Bu? Iya. Terus nanti kira-kira ada tidak Bu yang bisa membantu Ibu? Kalau di sekolah ya Pak, ya mungkin guru-guru muda itu yang menurut saya sangat pintar, nanti bisa membantu saya dalam merancang modul pembelajaran. Karena mungkin mereka masih muda, masih energi, suka belajar terhadap sesuatu yang baru gitu Pak. Jadi ada 2 guru di sekolah saya itu, mereka itu saya lihat pertama dia cakap dalam teknologi. Jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi terhadap guru tersebut. Saya akan bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya. Kemudian ada juga guru saya yang bernama Bu Eti, Pak. Nah, dia itu suka buat yang metode pembelajaran gitu sambil bermain. Jadi nanti juga ada akan bertanya-tanya kepada beliau mereka tentang referensi bagaimana cara-cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain begitu Pak. Oh iya, kira-kira kapan itu Bu rencananya? Insya Allah rencananya saya mau menyusun modul tersebut itu nanti saat kita liburan semester ya. Di situ nanti saya rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi, dan saya akan terapkannya di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru nanti di bulan Januari. Iya Bu, berarti begitu tahun ajaran baru Ibu
Ibu akan membuat metode-metode baru gitu ya Bu. Eh, Harapannya sih lebih semangat ya Bu. Baiklah Bu, kita sudah memasuki akhir percakapan nih. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu Dewi dapat dari percakapan kali ini Bu? Baik Pak, terima kasih saya ucapkan. Menurut saya berkat Pak Aziz, saya bertanya, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya nggak kepikiran karena Pak Ihsan nanya, jadi saya kepikiran berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas yang ada nanti Pak. Oke. Terima kasih Bu Dewi pada pertemuan hari ini. Saya rasa cukup ya. Sampai di sini dulu. Nanti pada pertemuan kita berikutnya kita bisa ketemu kembali. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, terima kasih Pak ya atas waktunya. Sama-sama ya Bu. Selamat sore Pak. Selamat sore, Ibu. Sangat luar biasa coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Pak, bagaimana setelah melakukan coachingnya Pak? Iya Bu. Saya telah melakukan coaching tadi ya Bu. Saya merasa kompetensi saya ini yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu. Saya juga merasa sangat bahagia Bu bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ini, permasalahan yang dihadapi coaching ini bisa tersampaikan Bu. Iya Pak Ajis, pada saat coaching tadi itu kayaknya kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Ajis harapkan ya pada kompetensi coaching. Bapak kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu dan fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Oke baik Pak. Jadi sudah tercapai ya Pak ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan ya? Ya menurut saya sih gitu ya Bu, sudah ya Bu. Oh ya. Sekarang Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi waktu Bapak melaksanakan coaching dengan Bu Dewi. Ya silakan Bu. Berdasarkan observasi yang saya lihat tadi, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu dan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Dan Bapak juga sudah memancing beliau Dewinya untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching yang tadi Bapak lihat ya. Fokus pada coaching Bapak, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh dan juga Bapak sudah melakukan kehadiran penuh juga, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Seperti apa yang saya sampaikan pada saat observasi tadi, panjenengan itu fokus kompetensinya yang ingin diobservasi pada panjenengan. Ya Bu. Menurut saya Pak, sudah sangat baik Bapak sudah melakukan, kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat observasi tadi. Kompetisinya menurut saya sudah tercapai Pak. Oh iya Bu, saya senang sekali ya Bu mendengarnya. Terima kasih ya Bu atas kesempatan tadi yang diberikan kepada saya. Oke Pak, sama-sama. Nah Pak, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya Pak? Baik Bu, jadi
saya berencana ke depannya ini untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif Bu, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching lagi Bu, misalnya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach ya Bu, dan lalu mungkin bisa menyampai sampai apapun yang ada di dalam permasalahan. Oh, baik Pak, semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan nanti, dan semoga Bapak bisa juga mencapai kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktek coaching. Ya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan dalam kerjaan coaching saya, hingga kedepannya saya ini lebih baik Bu. Amin. Nah, kira-kira ada hal lain juga yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak? Ya Bu, kalau menurut saya sih untuk saat ini